Baik, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Amros, G2, Bapak Riyad, selaku pembimbing saudara pembimbing ya, Pak Riyad ya. Betul, Pak Nut. Ya, selaku pembimbing dan juga saudara Muhammad Yunus ya. Betul, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Pada kesempatan siang hari ini, saudara Muhammad Yunus akan mempresentasikan tugas akhirnya. Silakan dipaparkan, dipresentasikan dalam kurang lebih 5 menit. Nanti langsung dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pada Pak Mas Muhammad Yunus, saya persilakan. Baik, Pak. Terima kasih. Izin share screen terlebih dahulu. Eh, duh, Oke. Baik, ini sudah di halaman awal ya. Ya, Oke, langsung Bismillah. lanjut presentasi, Oke. Mas Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil laporan saya. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Yunus dengan NIM 21040101009. Judul penelitian saya atau laporan saya adalah analisis peningkatan uptime jaringan pada Tritier Hierarchical Model menggunakan SMP dan VRRP, di mana dosen pembimbing saya adalah Bapak Riyad Sahara, SSIMT, kemudian dosen penguji ada Bapak Novi Dianatasya, Eskom MSI, dan Bapak Amros Magnus Rudolf Meken, ST MT. Saya akan membacakan eh, pernyataan keabsahan terlebih dahulu. Terlebih dahulu, ini pernyataan keabsahannya sudah muncul, Pak ya? Belum, belum. Eh, saya stop dulu. Oke. Sudah tampil ya, Pak? Ya, sudah. Oke, baik. Pernyataan keabsahan, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Muhammad Yunus, NIM 21040101009. Judul tugas akhir, analisis optimasi kinerja jaringan dengan metode SMP pada Tritier Hierarchical Model dalam peningkatan uptime. Tugas akhir ini, satu tugas akhir disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dua, tugas akhir disusun tidak menggunakan generatif AI untuk perbantuan penulisan kalimat paragraf atau bab. Tiga, data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang bersumber pada penerapan metode usulan atau dari sumber ilmiah lain atau dari instansi yang berizin secara resmi. Jika di kemudian hari ditemukan hal-hal yang melanggar ketentuan penyusunan tugas akhir, saya siap bersedia dan menerima sanksi akademik dari Universitas Siber Asia. Demikian pernyataan ini saya buat, Jakarta 29 September 2025, yang membuat pernyataan Muhammad Yunus. Halaman pernyataan orisinalitas, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Muhammad Yunus, NIM 21040101009. Judul tugas akhir, analisis peningkatan uptime jaringan pada Tritier Hierarchical Model menggunakan ACMP dan VRRP. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelum atau ditulis oleh orang lain atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Siber Asia atau perguruan tinggi lainnya. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Asia. Demikian pernyataan ini saya buat, Jakarta 29 September 2025, yang membuat pernyataan Muhammad Yunus. Baik, lanjut ke presentasinya. Kita masuk ke bagian latar belakang. Latar belakang, di era transformasi digital, infrastruktur jaringan menjadi tulang punggung layanan komunikasi di sektor bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan.
uptime yang tinggi dan kinerja andal sangat penting untuk menjamin kelancaran layanan, namun sering terkendala oleh bottleneck dan kegagalan perangkat keras. Kampus XYZ telah menerapkan hierarchical three-tier model yang dari Cisco yang terdiri atas core, distribution, dan akses layar untuk pengelolaan lalu lintas jaringan. Tantangan utamanya potensi downtime, bottleneck di distribusi, dan gangguan komunikasi antar lapisan yang menurunkan produktivitas. Solusi dibutuhkan untuk menjaga stabilitas dan efisiensi distribusi lalu lintas, sekaligus memastikan ketersediaan jaringan saat terjadi gangguan. Protokol ACMP atau Equal Cost Multipath mampu mendistribusikan lalu lintas secara merata di beberapa jalur dengan biaya sama, namun tidak menjamin ketersediaan gateway. Kemudian ada VRRP, Virtual Router Redundancy Protocol, menyediakan redundansi gateway otomatis saat router utama gagal. Integrasi ACMP dan VRP berpotensi meningkatkan uptime, efisiensi jalur, dan keandalan jaringan secara signifikan khususnya pada arsitektur three-tier model. Evaluasi ini dilakukan melalui simulasi GNS3 berbasis standar QoS TPON dengan parameter throughput, packet loss, delay, dan jitter. Hasil penelitian diharapkan menjadi referensi desain jaringan optimal bagi institusi pendidikan dalam menghadapi kompleksitas infrastruktur modern. Penelitian ini berfokus pada upaya optimalisasi kinerja dan ketersediaan jaringan kampus XZ melalui integrasi SCMP dan VRP pada arsitektur three-tier model. Rumusan masalahnya, pertama, ada seringnya terjadi gangguan komunikasi antar lapisan dalam hierarki sehingga mengakibatkan downtime dan menurunkan produktivitas. Kemudian, perlunya optimasi terhadap desain topologi existing dalam menyediakan jalur redundansi sehingga dapat memberikan pengalaman lalu lintas jaringan yang stabil dan nyaman. Kemudian, metode failover hanya berjalan ketika terjadi masalah sehingga tidak dapat memaksimalkan lalu lintas jaringan secara bersamaan. Batasan masalahnya, penelitian ini dilakukan di data center kampus XYZ, akan difokuskan pada analisis kinerja jaringan setelah melakukan penerapan SMP dan VRP di hierarchical three-tier model. Kemudian, aplikasi yang digunakan yaitu Wireshark untuk analisis QoS jaringan, ada Winbox untuk melakukan konfigurasi router board mikrotik, Proxmox-nya sebagai virtual machine, dan GNS3 untuk simulasi jaringannya. Konfigurasi yang dilakukan pada aplikasi Winbox dilakukan dengan memanfaatkan fitur graphical user interface yang dimiliki Winbox. Kemudian parameter dari QoS yang akan dianalisis adalah pertama throughput, delay, jitter, dan packet loss. Kemudian outcome-nya dihasilkan adalah berupa visualisasi melalui simulasi yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi GNS3. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk memodifikasi jaringan existing menggunakan rancangan usulan dalam menyediakan jalur redundansi serta kombinasi protokol dalam meningkatkan uptime sehingga memberikan ketersediaan layanan yang tinggi. Kemudian, menguji dan menganalisis QoS jaringan pada saat sebelum dimodifikasi dan setelah memodifikasi desain jaringan dengan parameter yang diukur yaitu throughput, delay, jitter, dan packet loss. Kemudian, memvalidasi keberhasilan rancangan yang diusulkan dalam peningkatan uptime jaringan. Manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan referensi dan panduan praktis kepada network administrator kampus XYZ untuk menentukan protokol yang akan digunakan dalam peningkatan uptime jaringan, membantu meningkatkan kualitas layanan atau QoS pada hierarki jaringan di lingkungan kampus dengan penerapan metode SMP dan VRP. Kemudian, sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan mengatasi tantangan dalam pengelolaan jaringan hierarki three-tier model. Metode penelitian yang saya gunakan adalah PPDIOO yang dimodifikasi menjadi PDOO yaitu Prepare, Design, Operate, dan Optimize. Modifikasi menghilangkan tahap implement karena penelitiannya hanya sebatas pada perancangan dan simulasi di GNS3. Kemudian fokus penelitian pada pengembangan desain dan evaluasi kinerja simulasi jaringan. Alat yang saya gunakan di sini untuk perangkat virtual simulasi, di sini ada yang perangkat kerasnya, di sini ada Mikrotik CCR 1072 yang 1 giga dengan 8 SFP, SFP plus. Kemudian ada Mikrotik CCR 1036 8 giga dengan 2 SFP. Kemudian Mikrotik CRS ini yang bertindak sebagai switch CRS 328. Kemudian perangkat lunak pendukungnya, di sini saya menggunakan GNS3 Client versi 2254. Kemudian GNS3 servernya versi yang sama 2254. Kemudian Proxmox sebagai virtual environment-nya untuk menginstal server. Kemudian Winbox untuk melakukan konfigurasi
Genestry dan Wireshark-nya untuk capture data. Pada parameter evaluasinya ada throughput, ada delay, ada jitter, dan packet loss. Dalam persiapan, di sini ada pengumpulan data, yaitu dengan skenario simulasinya. Pertama, jaringan existing, kemudian jaringan dengan integrasi dan VRRP. Di sini nanti akan eh, dikumpulkan data yang dari jaringan existing dengan jaringan yang sudah diintegrasikan. Kemudian diuji menggunakan traffic sintetis antara klien dan server virtual dengan protokol TCP atau UDP. Di sini protokol TCP UDP-nya dijalankan dengan download dan streaming. Kemudian eksekusinya dilakukan 3 kali pengulangan supaya mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian outputnya direkam menggunakan Wireshark, di capture, kemudian disimpan dalam format log terstruktur. QoS untuk penilaian performanya di sini ada throughput untuk menilai kecepatan transfer data, delay waktu itu untuk waktu rata-ratanya, jitter itu kestabilan variasi waktu, dan packet loss itu untuk mengukur kandalan transmisi. Kemudian pada bagian desain, di sini ada tujuannya dirancang adalah mengintegrasikan SMP dan VRP, meningkatkan uptime jaringan, mengoptimalkan jalur redundansi, dan ketersediaan gateway di sisi pengguna. Nah, kemudian prinsip dan arsitektur jaringannya itu mengacu pada standar three-tier hierarchical model, di mana core layer bertugas menangani lalu lintas antar segmen, kemudian distribution layer bertugas menangani routing antar subnet dan akses ke core. Sementara akses layer merupakan titik sambung perangkat end user dan gateway utama. SMP di sini memungkinkan menggunakan traffic menggunakan lebih dari satu jalur aktif dan cost yang sama. Kemudian VRP-nya untuk menyediakan jalur redundant. Di sini di bagian desain ada komponen yang saya gunakan yang tadi ada Mikrotik CCR 1072, dia bertindak sebagai EDGA dan EDGB, di mana EDGA nanti akan terhubung ke internet. Kemudian untuk Mikrotik yang CCR 1036, di sini dia bertindak sebagai Core A, Core B, kemudian Gateway A, B sampai G, dan Lab 1 dan Lab 2. Kemudian untuk mikrotik CRS-nya yang dia akan bertindak sebagai switch distribusi, distribusi A dan distribusi B. Untuk perancangan jaringannya di sini saya memetakan IP-nya untuk di bagian edge layer dia menggunakan subnet 10, 16, 12. Yang inilah yang akan terhubung ke ISP. Kemudian di bagian core layer, core A dan core B itu menggunakan 10, 16, 14. Eh, Kemudian ya, dan ini menjadi backbone utama, backbone dan backbone cadangan. Kemudian di distribusi layer ada distribusi A dan B. Ini yang bertindak sebagai switching dari core layer ke access layer. Di bagian access layer itu ada gateway A, B, C, D, E, F, G. Kemudian lab 1 dan lab 2 ini eh, gateway subnet yang akan terhubung ke klien. Nah, ini adalah topologi existingnya, di mana tadi terdapat ISP 1 di atas, di bawahnya ada EDGA, kemudian EDGB, kemudian Core A dan Core B. Terus di sini ada satu switch distribusi, kemudian yang ini Gateway A, Gateway B, sehingga Gateway Lab 2 ini mewakili masing-masing gedung yang ada di kampus. Kemudian untuk topologi usulannya, dikarenakan tadi adalah seringnya terjadi gangguan dan bottleneck di jalur distribusi, maka di sini saya menghadirkan eh, distribusi B, suite distribusi B untuk menangani masalah apabila terjadi kegagalan perangkat di distribusi A. Karena ketika terjadi masalah di distribusi A, maka otomatis gateway yang ada di bawah atau router-router yang ada di bawah tidak bisa mengakses ke internet atau di servernya nanti. Nah, ini eh, dari uji coba yang dilakukan di sini dilakukan dicoba untuk dari gateway A melakukan streaming dan upload data. Kemudian di core A kita jadikan skenario-nya itu terputus. Di sini saya suspend sehingga di sini statusnya ketika saya ping itu muncul ada timeout. Nah, timeout ini membuktikan bahwasanya eh, jalur di Core A ini terputus, dan kemudian karena sudah ada VRRP,
maka dia segera berpindah ke eh, VRP ya, apa ke router yang sudah disiapkan dengan VRP-nya sebagai backup. Nah, kemudian untuk evaluasi throughput-nya di sini untuk bagian throughput kondisi kondisinya di sini ada di jaringan existing dan usulan. Di kondisi jaringan existing itu jumlah data yang berhasil terkirim itu adalah 1535 dengan waktu pengirimannya 50 detik. Dengan throughputnya ya dalam hitungan byte itu 30,7. Kemudian setelah diubah menjadi kilobyte dia menjadi 244. Dan dia menempati indeks buruk. Kenapa menempati indeks buruk? Karena berdasarkan eh, indeks yang dipakai bahwasanya ketika dia berada di antara 0 sampai 3 338 kbps maka dia termasuk buruk. Dan di sini kita lihat bahwasanya dia berada di angka 244 tidak melampaui 338. Sementara ketika sudah digunakan topologi yang usulan, jumlah data itu terkirim sampai di sini 9.634.576 dengan waktu pengiriman 72,683 second dengan throughputnya di dalam ukuran byte itu 132.556,113 dan ketika dijadikan Mbps dia berada di 1,6 megabyte per second dengan indeksnya bagus karena di sini dia berada di antara 1,2 dan 2,1. Kemudian di bagian delay, delaynya di sini eh, di topologi existing tidak bisa menghitung delaynya dikarenakan ketika dilakukan skenario pemutusan maka dia langsung terputus. Jadi tidak ada lagi aktivitas, jadi langsung terputus dan tidak ada paket data yang bisa di capture oleh Wireshark. Jadi di sini dianggap buruk karena tidak menampilkan hasil. Kemudian untuk usulan total paket yang berhasil di capture itu ada 11.290 dengan total delaynya 72,682 dengan rata-rata delay 0,00643 atau ketika dia sudah menjadi millisecond kalau tadi ini adalah secondnya dan ketika menjadi millisecond jadi 6,437 dan dia masuk dalam indeks yang sangat bagus karena di sini indeks yang bagus adalah di 3 sampai 14 dan sementara dia ada di 6. Kemudian masuk di jitter. Jitter itu sama seperti di delay tadi tidak bisa mengcapture data dan ketika di usulan data yang tercapture itu adalah sama 11.290 dengan total variasi delaynya 0,12. Kemudian rata-rata jitternya 0,000 sekian-sekian dan ketika dia menjadi uh, mili per second didapatkan juga 0,0111 110044. Nah, di sini juga termasuk bagus karena dia semakin kecil, bahkan dia berada di bawah 0. Makanya dia termasuk bagus. Kemudian di bagian evaluasi paket loss eh, di kondisi jaringan existing itu sama tadi tidak ada juga data yang bisa di capture karena langsung terputus. Kemudian di topologi usulan muncul data yang terkirim itu sebesar 11.290, paket data yang diterima itu ada 6.173, kemudian paket yang hilang itu 0,453 dan paket eh, lossnya ketika dipresentasikan dia menjadi 45,3% karena paket loss itu dihitungannya adalah persen. Jadi di sini 45,3% dia menempati indeks yang buruk juga karena dia di atas 25. Nah, sebagian diskusi yang menjadi diskusinya adalah peningkatan performa. Throughputnya meningkat berkat distribusi jalur aktif atau SMP. Kemudian delay dan jitter menurun, menunjukkan efisiensi root. Kemudian paket loss berkurang saat simulasi gangguan. Kemudian uptime-nya meningkat di bagian SPF.
Sebelumnya sempat dilakukan juga uji coba ketika sebelum menerapkan VRRP, karena dia menggunakan routing OSPF, kita mencoba untuk melakukan pemutusan waktu uptime-nya sekitar 6 detik. Kemudian ketika sudah menggunakan VRRP, dia menjadi 3 sampai 7 detik. Dan secara keseluruhan dia masih menempati di bawah 10 detik untuk waktu uptime-nya. Jadi meskipun perbedaan waktu tidak terlalu signifikan, VRP memberikan fleksibilitas tambahan dalam pengelolaan gateway dan memungkinkan konfigurasi prioritas. Kemudian yang menjadi keterbatasan dan tantangan dalam penelitian ini, yang pertama, OSPF ternyata sudah mendukung SCMP dan failover. Jadi sudah terintegrasi. Jadi terkesan ketika saya menggunakan SCMP, maka saya akan membuat dua redundansi yang sebenarnya melakukan kinerja yang sama. Jadi SCMP di sini saya tidak mau masukkan karena ternyata OSPF sudah mendukung SCMP itu sendiri. Kemudian selanjutnya lisensi mikrotik, karena kita menggunakan yang gratis maka mendapatkan batasan cuma maksimal 1 Mbps. Jadi hasil yang didapatkan tidak maksimal, bahkan bisa jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian di permasalahan teknis, eh, ini yang menjadi kendala besar selama penelitian karena setiap membuat server atau virtual mesinnya itu selalu tidak stabil. Kemudian karena konfigurasinya yang lumayan kompleks, terkadang mengakibatkan virtual mesinnya atau GNS-nya itu menjadi crash. Nah, untuk informasi tambahan di sini ada validasinya. Jadi tujuannya itu rancangan berhasil meningkatkan uptime dan QoS. Jadi eh, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa ada peningkatan uptime dan QoS. Kemudian selanjutnya diharapkan eh, penelitian ini jadi referensi teknis untuk pengelolaan jaringan kampus di XYZ. Dan sebagai kesimpulan, integrasi protokol VRP ke dalam topologi hierarchical tritier model berhasil meningkatkan uptime jaringan secara signifikan dengan waktu pemulihan konektivitas berada di kisaran 3 sampai 7 detik, lebih cepat dibandingkan hanya menggunakan SPF yang menunjukkan failover sekitar 6 detik. Kemudian parameter QoS seperti throughput, delay, jitter, dan packet loss menunjukkan peningkatan performa setelah penerapan perancangan usulan. Nah, meskipun dibatasi oleh lisensi perangkat virtual mikrotik yang hanya mendukung kecepatan hingga 1 Mbps. Kemudian, meskipun SCMP disebut sebagai bagian dari rancangan, nah di penelitian ini tidak ada konfigurasi teknisnya dalam simulasi, sehingga distribusi jalur dilakukan secara default oleh OSPF. Sehingga peran SCMP di sini dalam penelitian ini bersifat konseptual aja. Kemudian hambatan teknis seperti keterbatasan perangkat fisik, lingkungan server, dan kompleksitas konfigurasi menjadi tantangan utama dalam proses simulasi dan pengujian. Secara keseluruhan, rancangan usulan berhasil meningkatkan ketersediaan layanan jaringan dan memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan desain jaringan yang lebih efisien dan andal. Sebagai saran, pertama itu menggunakan perangkat yang berlisensi penuh atau perangkat fisik yang mendukung konfigurasi SMP secara eksplisit agar distribusi jalur dapat diuji secara teknis, bukan hanya secara konseptual. Kemudian yang kedua, dilakukan pengujian pada lingkungan produksi atau semi produksi untuk mendapatkan hasil QoS yang lebih representatif terhadap kondisi nyata. Dan yang ketiga, eh, di dievaluasi kembali relevansi penggunaan SMP dan VRP secara bersamaan, terutama jika protokol routing seperti OSPF telah mendukung fungsi failover dan multipath secara default. Kemudian, dokumentasikan konfigurasi secara lebih rinci agar dapat dijadikan referensi teknis oleh administrator jaringan dalam implementasi nyata. Kemudian, pertimbangkan integrasi protokol dinamis lainnya seperti BGP atau IS, ISIS untuk skenario jaringan yang lebih kompleks dan berskala besar. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Muhammad Yunus, tolong ditampilkan halaman pertama, atau slide Baik, pertama. baik. Eh, Analisis peningkatan uptime jaringan Ada tritier. pada tritier.
model menggunakan ECMP dan BRRP. BRRP. Oke, peningkatan uptime. Peningkatan uptime ini eh, diharapkan terjadi ketika menggunakan ECMP dan VRRP. Betul, Begitukah? Pak. Betul, Pak. Jadi Mas Yunus mencoba untuk mengkonfigurasi ini atau gimana? Iya, Pak. Jadi karena topologi existingnya itu masih menggunakan OSPF, jadi Hmm. setelah saya membaca ternyata SCMP itu bisa memberikan eh, apa jalur yang sama. Jadi dan VRRP itu bisa eh, kayak misalnya ketika putus, nih kalau ada VRRP ini dia bisa langsung lebih cepat gitu, Pak, perpindahannya. Kalau karena VRP kan kalau misalnya dia dua, salah satunya bertindak sebagai master dan salah satunya jadi backup dan ketika masternya eh, mengalami gangguan, maka backup yang akan langsung mengambil alih. Begitu, Pak. Jadi harapannya ketika ada putus di jalur itu tidak terlalu lama ketika eh, mem- aktif kembali. Seperti itu. Oke. Eh, dari hasil analisa ternyata memang dengan ECMP dan VRRP ini uptime-nya jadi naik gitu ya. Ya Pak, ada perbedaan yang sedikit tapi tidak terlalu signifikan Pak. Soalnya ternyata si OSPF ini sendiri sudah bisa bertindak seperti SCMP dan Hmm. VRRP gitu. Nah, itu yang saya Iya, tanyakan. Eh, kalau sudah bisa bertindak sendiri, sementara Anda mencoba mengusulkan sesuatu yang baru, kan harapannya kalaupun ada peningkatan itu kan signifikan ya. iya Pak. Betul. Ya, eh, apa yang menjadi apa dasar untuk menggunakan ECMP dan VRRP ini? Apa hanya coba-coba gitu kan? Siapa tahu lebih meningkat atau memang ada apa ya dasar akademis yang bisa menguatkan akhirnya milih ICMP dan VRRP ini. Ya, baik Pak. Jadi kenapa dipilih SCMP? Karena tadi pertama si SCMP ini mampu menyediakan jalur yang sama eh, dengan jumlah apa dengan biaya yang sama gitu. Dan itu sudah di ada penelitiannya bahwasanya itu metode yang unggul dalam mendistribusikan data atau beban lalu lintas secara merata. Nah, kemudian untuk VRRP sendiri itu dipilih karena eh, dia mampu menangani skenario ketika eh, apa ya perangkatnya terputus, maka dia bisa standby gitu, Pak. Hmm. Nah, jadi karena membaca membaca eh, jurnal itu, makanya saya mencoba untuk menggabungkan dua protokol ini. Apakah tidak ada cara yang lain yang dapat meningkatkan apa yang lebih bagus lagi? Untuk yang saya cari baca Pak itu yang di yang direkomendasikan ya SMP dan VRFP sih Pak. Hmm. Ada beberapa yang lain tapi tidak tidak seperti ketika menggunakan SMP. Hmm. Oke. Oke. Coba apa, tunjukkan masalahnya apa Eh, Masalah yang pertama itu untuk di di ya masalah rumusan penelitiannya Pak. Oh di rumusan rumusan masalah. masalah masalah penelitiannya itu loh apa? Oke. Di rumusan masalahnya itu yang pertama sering terjadi gangguan komunikasi antar lapisan dalam hierarki sehingga mengakibatkan downtime dan menurunkan produktivitas. Jadi gangguannya yang dimaksud di sini Pak yang ketika yang dari tadi kan ada apa sudah ada layar edge, ada core, kemudian di bawahnya ada distribusi, distribusi itu ada kan akses tuh. Nah, di bagian yang sering terganggu itu adalah ketika dibawa di bawah distribusi itu dia selalu ada masalah Pak di bawahnya. Dan ketika misalnya di kan sudah di existingnya itu sudah dua ada core core A sama core B dan ketika salah satunya putus itu mengganggu gitu. Jadi komunikasi di existingnya selalu terganggu kayak ini kok kalau di implementasi nyata Pak dia apa ya tiba-tiba kayak buffering gitu kalau misalnya kita lagi streaming. Itu kalau menggunakan sistem yang lama. Iya betul oleh sistem yang lama. Oke. Gini, untuk menguatkan menguatkan pemilihan metode, tentunya
referensi yang digunakan ini harus banyak gitu ya. betul Pak. Problem-problem yang Anda sampaikan di sini sering terjadi gangguan komunikasi antara lapisan dalam hierarki sehingga mengakibatkan downtime dan mengganggu produktivitas. Tentu ini sangat umum terjadi ya. Ya betul Pak. Nah, kemudian metode failover hanya berjalan ketika tidak ada masalah. Ini juga masalah yang umum terjadi. Dan tentunya ada banyak sekali jurnal atau mungkin penelitian-penelitian yang memiliki rumusan masalah yang sama, memiliki apa ya semacam problem riset yang sama dan mungkin sudah mengusulkan ya metode-metode. Nah, harusnya metode-metode yang sudah pernah digunakan itu diulas di apa di apa bukan pendahuluan ya landasan metode atau landasan teori itu sudah ada belum? Oh, kalau di laporan ada Pak. Ada. Iya. Ada berapa banyak eh, Kalau penelitian atau jurnal yang memang kalau membahas tentang ini? kalau di jurnal sendiri mungkin ada sekitar, kalau untuk secara keseluruhan sih Pak yang saya pakai itu sekitar 27 atau 28 jurnal Pak. 20 berapa? 20 Sekitar 27 untuk jurnal keseluruhannya Pak. enggak maksudnya Oh, yang kalau yang problemnya itu hampir mirip dengan ini. problemnya hampir mirip di sini mungkin ada sekitar 4 atau 5 Pak yang saya pakai. Nah, terus metode yang digunakan Untuk metode yang digunakan eh, mungkin di sekitar itu juga Pak. bukan sekitar itu gimana maksudnya? Apa Di metodenya sama atau gimana? Oh, ketika kalau yang saya pakai di sini karena menggunakan dua protokol yang berbeda Pak ya. Karena saya pernah mencoba mencari permasalahan yang menggunakan dua metode ini saya tidak menemukan. Jadi saya mengambil referensi secara terpisah Pak. Jadi VRRP dan ICMP seperti itu. Jadi kalau Jadi ada misalnya jadi ada referensi yang menggunakan salah satu metode. ya salah satu metode saja Pak. Ada referensi metode VRRP ya. Terus Iya ada Pak, juga referensi yang menggunakan metode apa tadi? ICMP. Ya, dan kemudian Anda gabungkan gitu. Ya, ya saya gabungkan Pak. Oke. Nah, hasil gabungannya itu ada uptime namun sedikit Sedikit ya. gitu. Iya Pak. Oke, sudah. Eh, intinya gini, apa yang menjadi usulan itu harusnya ada unsur kebaruan kan itu ya. Baik Pak. Makanya tadi saya menanyakan apakah sudah ada problem riset yang sama yang sudah ditulis di jurnal-jurnal dan metode apa yang digunakan dan ternyata sudah ada masalah atau jurnal dengan salah satu metode yang digunakan dan Anda mencoba menggabungkan gitu ya. Iya betul Pak. Apakah nggak ada yang sudah menggabungkan? Sejauh ini yang saya cari Pak belum ada yang menggabungkan, apalagi ketika di eh, hierarki yang saya sebutkan tadi yang di Triptire. Karena sejauh ini kan orang-orang ketika atau para peneliti itu ketika menggunakan melakukan penelitian mereka cuma menggunakan kayak mungkin di topologi ini dan apa kayak di topologi star kah, atau di topologi yang lainnya. Nah sementara untuk di Triptire sendiri saya belum menemukan Pak. Jadi saya merasa ini terbaru gitu. Jadi makanya saya Itu gabungkan dua alasannya tadi. ya. Iya, Jadi alasannya karena ini usulan yang terbaru yang belum menggabungkan, akhirnya Anda yakin ini menjadi yang iya, baru gitu ya. betul Pak. Sambil dicari lagi ya, dicari lagi. Siapa tahu ternyata sudah ada. Iya Kalau Pak. sudah ada kan berarti harus ada hal yang baru lagi yang diusulkan. Betul Pak. Ya, Baik Pak. oke. Terus hasil pengujian sudah dan memang ada uptime walaupun sedikit. Sarannya apa? Supaya uptime-nya jadi lebih banyak lagi. Supaya lebih tinggi lagi, eh, ini maksudnya tadi supaya lebih tinggi lagi Pak ya. Nah Iya kalau kan kan dari hasil pengujian ternyata memang ada peningkatan uptime ya. oke, kalau Nah dari ya tapi kan nggak signifikan. betul Pak. Nah, harapannya kan supaya signifikan itu seperti apa harapannya? Oke, supaya signifikan itu mungkin diperbaiki lagi di bagian kayak tadi. Kenapa tadi tiba-tiba ada perubahan itu karena satu di topologi existing kan tadi di lapisan distribusi itu
switchnya cuma satu. Jadi ketika dia putus, maka dia akan benar-benar putus, dan ketika dia sudah dipakaikan VRRP, dia tidak ada jalur backup. Dan ketika saya masukkan ke topologi usulan, ketika dia tidak menggunakan VRRP, memang dia putus dan dia eh, up, tapi sekitar di 6 sampai 7 detik. Kemudian ketika sudah menggunakan VRRP, ternyata dia lebih cepat, Pak, karena eh, tadi sudah memang sudah standby yang satunya. Router yang satunya sudah standby gitu untuk mengambil alih ketika ada masalah. Jadi kalaupun misalnya mau di percepat, mungkin ditingkatkan di prioritas, di priority ininya, Pak. Priority jalurnya. Oke, cukup. Lanjut Pak Amros, silakan. Halo Pak Baik, Amros, silakan. terima kasih atas kesempatannya Pak Novi. Oke, Saudara Yunus, Oke, Kak. saya di sini lihat ada perbedaan mendasar antara yang Anda lakukan dengan yang teman-teman Anda lain lakukan, yang saya sudah uji sebelumnya gitu, yang kami penguji sudah lakukan sidang sebelumnya gitu. Nah, teman-teman Anda yang lain dalam melihat parameter QoS itu mereka melakukan uji traffic itu secara langsung real time pada tempat atau lokasi tempat studi kasus itu dilakukan gitu. Sedangkan yang Anda lakukan ini sebatas pada simulasi gitu. Betul, Pak. Nah, eh, ini bagaimana analisis Anda bahwa yang simulasi yang Anda lakukan ini sudah mampu merepresentasikan kondisi real traffic yang terjadi. Karena Anda katanya ini untuk di kampus. Iya, betul, Pak. Ya, ini bagaimana Anda melihat ini? Oke, baik. Pertama, Pak, karena ini tadi sudah existing dan kita akan melakukan nanti skenario pemutusan ketika melakukan uji coba, dan kalaupun misalnya saya lakukan di apa di kampus, di kantor, itu pastinya akan mengganggu kinerja atau mengganggu pengguna yang sedang ada di lingkungan kampus. Makanya saya memilih untuk dilakukan di simulasi saja. Dan ternyata tadi sudah juga saya memunculkan di eh, permasalahan penelitian bahwasanya ternyata ketika kita menggunakan di simulasi, kita tidak bisa benar-benar menyamai apa yang ada di kondisi nyata. Jadi kayak seperti di bandwidthnya cuma dikasihkan sampai 1 Mbps, sementara untuk kondisi aktualnya itu lebih besar daripada itu, Pak. Jadi itu menjadi tantangan dari penelitian saya. Oke, itu benar suatu tantangan, tetapi bagaimana analisis Anda atau pandangan Anda bahwa yang Anda lakukan ini mampu Oke. menggambarkan kondisi yang nyata gitu? Oke. Eh, yang menggambarkan ini memampu itu tadi setelah kita melakukan eh, implementasi pertama di kondisi existing tadi kan ditunjukkan bahwasanya ada beberapa paket yang tidak bisa di capture, dan ketika kita melakukan implementasi digabungkan VRRP di topologi tadi, ada paket data yang di dapat di capture dan dapat dihitung, Pak. Jadi sekiranya ketika nanti diimplementasikan di kondisi nyata, karena lebih lebih mumpuni perangkatnya, sekiranya itu bisa menjadi jawaban dari masalahnya, Pak. Oke, karena gini ya, em, ini Anda buat satu mekanisme perpindahan traffic secara otomatis ketika terjadi bottleneck atau terjadi ada penumpukan traffic data dalam suatu jaringan gitu. Iya, Pak. Sedangkan yang simulasi Anda lakukan itu tadi, saya lihat itu seperti apa trafficnya pada saat simulasi yang Anda lakukan gitu. Ketika saya lakukan simulasi, Pak, karena di sini juga aktivitas sehari-hari itu adalah kebanyakan dari teman-teman itu adalah upload data, kemudian ketika ada pembelajaran kan mereka biasa menggunakan live stream, kadang ada yang hybrid, jadi otomatis eh, protokolnya situ ada TCP dan UDP. Nah, kenapa di penelitian saya itu saya lakukannya cuma sebatas kayak memutuskan jalur aja, karena yang sering terjadi di kondisi nyata adalah ketika perangkatnya itu putus, Pak.
Kalaupun misalnya ada yang bottleneck, yang saya maksud bottleneck itu adalah satu switch tadi itu tidak sanggup menangani traffic ketika dia putus karena dia cuma satu. Makanya saya tambahkan jadi dua untuk menangani permasalahan yang ada. Gitu. Gini loh, eh kondisi bottleneck itu artinya penumpukan dalam suatu jaringan, tapi jaringan itu tidak terputus sama sekali gitu. Oke. Itu berbeda loh, itu kondisi yang berbeda. Udah, Pak. Nah, di sini makanya di sini ada perbedaan mendasar gitu. Uptime yang Anda lakukan dalam skenario yang Anda buat di sini dengan real case yang terjadi sesungguhnya gitu di lapangan gitu. Nah, ini bagaimana nih? Kalau Anda melihat ya berdasarkan analisis Anda ya, saya ibaratnya gini ya, saya nggak mempersalahkan apa yang Anda lakukan gitu, tetapi secara teori memang itu nggak sama gitu. Oke, itu mungkin bisa Anda ini ya, Anda lihat kembali ya itu Baik, Pak. teorinya seperti apa gitu. Baik, Pak. Lalu kalau Anda sebut uptime itu biasanya ukurannya itu dalam persentase. Jadi berapa persen kondisi jaringan itu dalam keadaan stabil berbanding dengan kondisi jaringan itu dalam keadaan down gitu. Nah, jadi Anda tadi pakai hitungannya berapa, pakai detik gitu. Pakai detik, Pak. Ya, betul. Nah, itu eh, nah itu Anda hitung lagi berapa lama percobaan yang Anda lakukan, berapa downtime yang terjadi, berapa uptime yang terjadi. Nah, itu Anda hitung dalam presentasi. Uptime Baik, yang Pak. terjadi itu seperti apa gitu. Baik, Pak. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini Anda tadi menjelaskan soal gangguan yang terjadi ya. Iya, Pak. Gangguan yang terjadi pada eh, traffic suatu jaringan. Nah, ini saya melihat ini masih kurang sekali referensi Anda terkait eh, gangguan dalam traffic suatu jaringan gitu. Jadi kalau Anda baca lagi literatur-literatur itu ada atenuasi, ada noise, ada echo. Nah, itu banyak tuh, banyak macam gangguannya di situ. Nah, simulasi yang Anda buat ini ya belum 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 bisa semua gitu menggambarkan gangguan yang terjadi pada real case gitu. Jadi apa ya? Kalau Anda ah, menyimpulkan ini sudah bisa menjadi apa? Referensi. Kalau referensi secara pustaka oke, tapi referensi secara teknis belum. Saya bisa bilang seperti itu. Oke, bisa dipahami ya, Saudara Bisa, Pak. Bisa. Yunus? Bisa, Pak. Sebenarnya kalau Anda mampu bisa, kalau Anda buat ini mungkin lebih awal, ada lebih skripsi ini TA Anda ini Anda kerjakan lebih awal dan bisa sampai melakukan real case study di lapangan, mungkin mungkin bisa lebih lebih ini ya, mungkin bisa lebih. Kalau Anda bilang ini referensi atau Anda simpulkan ini referensi untuk real case-nya itu kita bisa oke ya untuk itu gitu. Tapi kalau hanya sampai simulasi saja, memang masih kurang gitu. Oke, Baik, Pak. dari saya itu aja, Saudara Yunus. Anda mudah-mudahan Anda bisa tingkatkan lagi setelah ini.
Baik Pak, terima kasih. Baik, saya kembalikan ke Pak Novi. Halo, Pak Novi. Ya, ya, oke, Pak Ambros, suruh ini dulu, mahasiswanya kita diskusikan ya Ya, ya, Pak. hasilnya. Oke, Ya, 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 saya oke, oke, tempatkan di waiting room ya. ya, Mas ya, Yunus oke, ditunggu oke. ya. Baik Eh, Ya, Pak. ya. salah klik hampir. Kebiasaan ini. Oke, link penilaian sudah saya kirimkan ke Pak Amros dan Pak Nopi. Lihat, eh, Mas Muhammad Yunus tadi sudah memaparkan tugas akhirnya dan sudah mengikuti proses tanya jawab. Jadi saya bertanya terkait problem riset, terkait referensi-referensi yang digunakan sebagai dasar pemilihan metode dan apa Anda meyakini bahwa metode yang Anda gunakan itu metode yang baru gitu ya. Nah, eh, tolong dipastikan bahwa itu adalah satu hal yang baru. Nah, kan kalau kita lihat eh, sudah banyak sekali ya tugas akhir dengan problem riset yang sama. Takutnya nanti ada yang sudah pernah menggunakan metode yang sama. Itu tugas yang eh, harus Anda lakukan, yaitu mencari mencari dan memastikan apa yang tadi saya maksud. Dan tadi juga sudah banyak sekali masukan-masukan dari Pak Ambros. Tolong di apa ya diperbaiki ya sesuai Betul Pak. masukan-masukan yang ada. Ya. Eh, tadi cukup cukup banyak juga ya perbaikan-perbaikan ya atau masukan dari Pak Ambros. Sekarang saya tanya nih, apakah Saudara Muhammad Yunus membutuhkan waktu 1 semester lagi atau gimana untuk memperbaiki? Pertanyaannya cukup Nah, berat Pak. itu Jadi berat kan, ya. iya ketika ingin diperbaiki untuk menjawab tantangan dari Pak Amros tadi supaya lebih ini lagi Pak ya tadi Pak Amros mengatakan bahwasanya permasalahan yang saya tunjukkan di sini ternyata belum mewakili karena masih ada banyak banyak permasalahan. Terus kemudian tadi juga diharapkan supaya benar-benar penelitian ini sampai ke real case atau bisa benar-benar dipakai di real case. Ketika di, apa ditambah untuk melanjutkan penelitian itu gimana ya? Mas Yunus bekerja di mana? Saya kerja di kampus Pak kebetulan Di mana? Kampus mana? di kampus Institut Teknologi Kalimantan. Oh, Institut Teknologi Kalimantan. Sebagai apa, Iya. Mas? Sekarang untuk sekarang ini saya sebagai sarana prasarana sebelumnya saya di bagian eh, teknisi jaringan Pak bagian infrastruktur. Iya, Itu kampus negeri atau swasta? negeri Pak. Oh, negeri. Apa? Apa? Kok? Institut Apa? Institut Teknologi Kalimantan. Oh, negeri ya? Iya, Institut betul. Teknologi Kalimantan ya. Oke, Iya, oke. Pak. Baik. Mungkin Mas, bisa untuk PKS Pak Nopi. ya, Sudah angkat ini. ya, Ya, gas. semua itu kan pasti ada maksud. Gitu. Iya. Dalam hidup itu pasti ada maksud. Oke, lanjut. Ya, oke. Mas Muhammad Yunus, tadi saya Eh, udah tawarin apakah mau nambah 1 semester, tapi kayaknya keberatan ya. Ya, mungkin kalau memang bisa bisa keberatan, bisa gimana? diperbaiki dalam waktu seminggu, Pak. Oh gitu, yakin Iya, seminggu bisa? ya Pak. Bismillah dicoba. Ya, karena Mas Yunus bernego, ya kan, bernego. Semoga bisa seminggu selesai. Ya, saya beri kesempatan ya. Baik, Pak. Karena itu, Mas Muhammad Yunus, saya nyatakan lulus. Alhamdulillah.
tapi bersyarat. Baik Syaratnya Pak, seminggu baik kan Pak. tadi kan? Ya Pak, Seminggu. seminggu Jangan diperbaiki. Baik seminggu Pak. lah, 3 hari, 3 hari lah. Baik Pak, diusahakan Pak, dilakukan Ya, semaksimal mungkin. jangan lupa nanti apa kita bisa bekerja sama seperti Pak Riat sampaikan Mutia dan Institut Di Teknologi Kalimantan. Kalimantan. Itu sudah berapa lama kampus? Kalau berdirinya sih Pak, sebelumnya kan di ITS ya. Di sini berdiri di tahun 2014 kalau tidak salah Pak. 2014 Iya, ya. 2014. Oke, baik. Nah, nanti kita bisa berbagi kan, Pak, nanti Mas Yunus bisa menjadi pintu masuk, kami bisa kolaborasi tridharma lah paling tidak ya. Iya, baik Pak. Oke, terima kasih Mas Yunus. Selamat. Silakan diperbaiki Baik Pak. sesuai arahan saran dari saya dan juga Pak Ambros. Monggo kepada Pak Ambros kalau mau memberikan tambahan masukan. Oke, terima kasih Pak Novi. Ya. eh Sebenarnya gini, saya lihat Mas Yunus ini mampu untuk lebih dari ini gitu. Tetapi nggak nyampe gitu, nggak Iya, maksimal gitu. Nah, itu yang menurut saya eh, sedikit kurangnya di situ. Tuh. Jadi eh ini saya nggak tahu Mas Yunus kendalanya apa sampai sidangnya sampai belakangan akhir banget ini. iya ini Pak. Terkait ini sih Pak, karena saya itu kan tadi saya kan kerja di kampus ya Pak. Jadi meskipun saya dipindahkan di unit sarana prasarana, tapi kerjaan saya tetap menangani permasalahan jaringan, dan di sini engineer kami itu cuma satu, dan yang diperbantukan untuk engineer yang bisa mensupport dia di layer satu ya saya Pak. Jadi kayak ketika ada event ya saya harus siap untuk membantu permasalahan itu, dan ketika saya difungsikan di sarana prasarana biasanya saya menjadi operator kegiatan Pak. Jadi kayak waktu saya untuk mengerjakan ini menjadi terbatas. Jadi biasanya saya cuma mengerjakan di malam hari. Begitu Pak. Itu yang menjadi salah satu kendala juga. Jadi ditambah lagi karena saya tidak stay di data centernya, di perangkat yang saya gunakan terbatas gitu. Kalau sebelumnya kan saya bisa dikasihkan server gitu untuk melakukan simulasi. Jadi bisa lebih maksimal. Oke, saya memahami kendala yang Mas Yunus alami. Eh, Mudah-mudahan ini pelajaran untuk ke depannya gitu. Baik Pak, betul. Memanage waktu lebih maksimal lagi biar hasil yang dicapai juga bisa lebih baik. Baik Oke, Pak. itu terima kasih. Itu dari saya saja. Saya Pak. kembalikan ke Pak Novi. Ya, baik. Terima kasih Pak Ambros. Pak Riat mau nambahin Pak Riat? Aman, Pak. Yang terpenting Baik, revisinya harus disegerakan ya, karena ini baik sudah Pak. injury time nih, sebentar lagi mulai semester baru. Ya. Baik Pak. Jangan sampai nanti berubah keputusannya. Baik Pak. Centangnya berpindah ya. Oke, Baik Pak. silakan Pak Novi. Oke, ya, siap. Terima kasih Pak Riat. Nah, saya karena sudah selesai tugas saya kembalikan ke Pak Riat. Monggo, Oke, silakan. dengan ini saya izin mewakili Pak Novi, sidang atas nama Muhammad Yunus telah selesai dengan hasilnya lulus dengan perbaikan. Sidang ditutup. Terima kasih banyak kepada Dewan Penguji Pak Novi dan Pak Amros serta Mas Yunus. Terima kasih. Pak. Salam. Salam. Oke.